Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semuanya untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah, mari kita angkat satu pujian. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, kedua tanganku mempunyai jari. Silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau beribadah, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah singkat kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Baiklah adik-adik, semuanya ambil Alkitabnya bagi yang bisa membaca. Kemudian mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Terambil Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan sebelumnya dia sudah menyampaikan bahwa murid-murid tidak akan berjalan sendiri begitu saja di dunia ini di dalam mewartakan kabar baik. Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid untuk menolong, membimbing, dan mengarahkan para murid-muridnya. Nah adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, maka Pentakosta itu adalah bisa dikatakan dengan kata lain adalah hari yang ke-50, ya, hari yang ke-50, yaitu hari ke-50-nya terhitung dari sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati adik-adik. Nah adik-adik, kalau dibilang Roh Kudus itu sendiri siapa ya? Ternyata Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam hati setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ada Roh Kudus yang akan membimbing, yang akan mengarahkan, bahkan yang akan
memberikan sukacita, dan selalu memimpin di dalam kebenaran. Nah adik-adik, sesuai dengan yang sudah kita baca ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, maka di situ kita melihat di mana para pengikut Yesus bertemu di sebuah ruangan adik-adik. Mereka berkumpul, mereka membicarakan tentang Yesus adik-adik. Nah, mereka juga berbicara tentang bagaimana melayani Tuhan. Ya, tiba-tiba adik-adik ada suara seperti angin yang keras adik-adik. Lidah-lidah api turun atas tiap orang dan mereka sangat kaget ya. Mereka sangat kaget karena di kepala masing-masing ada lidah-lidah api adik-adik. Ternyata itu adalah Roh Kudus. Dan ternyata tidak ada yang takut adik-adik. Tidak ada yang takut. Sebab mereka tahu ini berarti Roh Kudus sudah datang. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada para murid di dalam hati mereka, di dalam hal memberitakan Injil. Roh Kudus yang akan membimbing dan menyertai. Nah adik-adik, Roh Kudus itu juga memberikan kuasa dan kekuatan, di mana murid-murid berani untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang, di mana terlebih bagi mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Nah adik-adik, seperti kamu yang masih kecil, ya, yang masih kecil, namun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti di dalam hatinya ada Roh Kudus. Dia akan menuntun adik-adik. Ketika adik-adik sedang sedih, Dia akan memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia akan menghibur adik-adik, Dia akan menolong adik-adik, Roh Kudus akan menuntun juga adik-adik di dalam belajar juga, ya, bahkan di dalam mengikuti ibadah. Setiap hari Kamis, hari Jumat, bahkan setiap hari Minggu di sekolah minggu, Roh Kudus juga akan selalu mengingatkan, ayo ibadah yuk, jangan malas-malas untuk berdoa, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah itu suara Roh Kudus loh adik-adik ya. Kalau Roh Kudus berbicara, maka adik-adik harus tetap semangat, mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan meskipun adik-adik masih kecil-kecil, nah kita punya tugas dan tanggung jawab, yaitu harus menjadi berkat, ya, memberitakan firman Tuhan melalui sikap hidup kita setiap hari, melalui kata-kata kita, perkataan kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, yang bagus, yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apalagi ya, harus melakukan hal-hal yang terbaik dalam belajar, mau memberikan yang terbaik melalui belajarnya dengan tidak malas-malas. Nah adik-adik, itulah hari ini cerita kakak, yaitu tentang hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita, maka mari kita menghargai itu dan menerimanya dengan penuh sukacita. Amin. Baiklah adik-adik, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan ini. Amin. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami begitu saja, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami, dan biarlah kami peka akan suara Roh Kudus, akan Roh Kudus-Mu yang akan selalu memimpin kami setiap saat. Engkau tolong adik-adik yang mengikuti ibadah ini, berkatilah mereka dalam masa depan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan yang terbaik. Engkau yang menolong setiap adik-adik, memagari mereka dengan kuasa darah Tuhan, sehingga sakit, penyakit apapun dijauhkan dari adik-adik semuanya. Bahkan Tuhan, Engkau berkati juga orang tua yang selalu mendampingi setiap hari. Kiranya Tuhan juga yang terus memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi ya. Mari kita angkat satu pujian. Kerja buat Tuhan selalu manis. Semuanya tepuk tangannya ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.